Oke, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Masuk di minggu ke-10. Materinya akan ada 2 minggu yang berterusan, yaitu tentang raster analisis. Ya. Jadi ini adalah bagian yang pertama dulu, karena agak panjang gitu ya. Dan biar bisa lebih fokus ke masing-masing materi, saya bagi 2. Yang pertama nanti tentang data Demnas. Jadi di Indonesia itu kita sudah bisa mengambil data kontur ya, data elevasi wilayah seluruh Indonesia. Ya, DEM, pakai bentuk DEM, Digital Elevation Model. NAS itu nasional, data Demnas. Kemudian nanti kita akan mencoba fungsi merge dan clip untuk suatu contoh kasus dan juga raster kalkulator. Kemudian kita akan fokus ke bagaimana penggabungan antara analisa spasial yang kemarin, buffer dan sebangsanya, dengan analisa raster. Jadi ada bentuk spasial dan ada bentuk raster, itu bisa digabungkan, ya, bisa digabungkan dengan 2 cara. Dipindah ke bentuk raster semua atau dipindah ke bentuk vektor semua. Ya, nanti kita akan bikin dua-duanya. Akan coba dua-duanya. Terus minggu depan kita masuk ke analisa 3 dimensi. Raster juga, tapi bentuknya lebih ke 3 dimensi. Di situ ada slope, aspek, hillside, analisa-analisanya, kemudian view, sampai membuat view dalam bentuk 3 dimensi. Gitu ya. Raster sendiri itu kita sudah pernah lihat mungkin di awal-awal kuliah. Jadi yang kemarin kita pakai kan vektor, itu datanya bentuknya kayak ada titik-titiknya begitu ya. Dia yang disimpan adalah titik-titik vertexnya. Kalau raster ini yang disimpan adalah selnya. Jadi setiap titik ini dia menyimpan satu data. Ada banyak row dan kolom ya dengan resolusi tertentu. Jadi kadang ada yang berapa puluh meter begitu. Untuk DEM yang tadi, yang ini DEM itu bisa sampai 5 meter. Jadi satu titik di foto DEM nasional itu dia adalah 5 meter di data aslinya. Di dunia dia lebarnya, panjangnya, ukurannya 5 kali 5 meter. Nah, di raster itu dia hanya bisa simpan satu saja, satu maksud. Jadi satu raster ini satu maksud. Misalkan ketinggian, ya semua ini ketinggian, nilainya hanya bisa 1. Beda dengan saat kita pakai vektor, kita punya bentuk, ya punya bentuk, dan setiap bentuk itu nge-link ke data bentuknya tabel. Di mana tabel tersebut kita bisa tambahkan banyak field gitu. Fieldnya bisa bermacam-macam. Ya. Jadi di sini hanya satu saja data yang ada. Kalau di vektor itu bisa panjang datanya atau atributnya. Jadi di raster misalkan ketinggian ya ketinggian saja, suhu yang tentang suhu saja, nilainya yang suhunya minus, warnanya misalkan diwarnai biru, yang panas diwarnai merah begitu. Jadi semua satu nilai. Satu maksud, satu tema saja. Kepadatan dan sebagainya. Karena sederhana, dia akan mudah untuk diproses secara matematis. Jadi nanti untuk digabungkan, dipakai rumus-rumus dan sebagainya, formula itu dia mudah gitu ya. Karena semacam bikin metrik, perkalian metrik dan sebagainya itu mudah. Bisa dilakukan dengan lebih mudah daripada bentuk vektor. Bentuk vektor agak lebih sulit karena dia yang disimpan vertex-vertexnya gitu. Dan dia juga mudah dibikin, pembuatannya lebih mudah terakomodasi saat
dilakukan pemetaan dari satelit ataupun foto udara. Ya, jadi misalkan mau memetakan tanaman gitu ya, tanaman pertanian dari foto udara, nanti kita dapat foto, kemudian dibaca dan dimasukkan, diklasifikasikan. Oh, ini adalah hutan kering, oh ini adalah ladang dan sebagainya. Jauh lebih mudah dengan bentuk raster daripada nanti misalkan yang ladang itu dikotai sendiri jadi ladang dan seterusnya. Biasanya dirasterkan dulu, habis dirasterkan diproses baru menjadi vektor. Nah, kita akan fokus dulu ke bentuk raster. Ya. Raster yang kita pakai adalah raster yang diambil yang ada di Indonesia, yang merupakan data sebenarnya dari data Demnas. Ya, kita masuk dulu di data Demnas. Jadi di Indonesia untuk data Dem nasional ini bisa diambil dari sini websitenya. Coba dibuka ya. Tapi harus daftar. Setelah daftar nanti kita dikirimi email isinya password. Nah itu passwordnya saya lihat nggak bisa diganti. Ya passwordnya nggak bisa diganti, jadi saya cari-cari passwordnya nggak ada, mungkin disimpan sendiri begitu di suatu tempat. Nah masuk di sini Demnas ya. Ya ini, jadi dipisah, dibagi-bagi menjadi beberapa banyak kotak itu ya, setiap pulau di Indonesia. Untuk kali ini kita di sekitar Surabaya saja. Ya, kita cari-cari data di sekitar Surabaya. Misalkan yang kelihatan nanti ya bentuk yang dia agak ada gunung-gunung gitu ya. Kalau Surabaya ya landai-landai saja begini. Ya. Ini elevasinya. Ya, jadi nanti kita mungkin fokus ke gunung-gunung karena juga akan berpengaruh ke minggu berikutnya. Mungkin yang sering gunung ini ya. Nah, ini ada Gunung Argopuro, bukan ya? Argopuro Welirang. Arjuna Welirang. Nah, ini Arjuna Welirang. Terus ada di sini itu Semeru, ya Bromo Semeru atasnya. Di sini Bromo. Di sini Argopuro. Nah, dan sekitar situ. Di sini Ijen kalau nggak salah. Gunung Ijen. Ya, Indonesia banyak sekali gunungnya. Oke. Itu nanti di-download. Ya, di-download agak besar. Jadi saya juga nggak bisa taruh di ULS karena terlalu besar. Jadi mungkin nanti di-download sendiri ya. Dia punya resolusi 5 meter. Jadi setiap titiknya, setiap selnya adalah 5x5 di dunia nyata. Yang kita pakai pertama adalah untuk bahan minggu ini, kita akan menggunakan data raster Gunung Arjuna Welirang. Ya, Arjuna Welirang. Nah, ini sengaja saya pakai karena dia berada di 2 kota.
Nah, berada di dua kotak. Di kotak 1608 minus 11 sama 1608 minus 13. Ya, ada di sini sama ada di sini. Ini agak nyambung begitu atasnya. Nah, gunungnya nyambung. Gitu ya. Karena kita akan pakai merge ya, sekalian untuk nyoba merge. Jadi saya cari gunung yang letaknya ada di dua kotak. Jadi nanti kotak ini digabungkan dulu. Setelah digabungkan, kemudian diambil bagian gunungnya saja menggunakan klip. Ya, jadi kayak klip yang kita pernah pakai di vektor, di sini juga bisa dilakukan. Ya, kita download. Kalau sudah, ditaruh di QGIS. Sudah saya taruh di mana ya? Oh, ini kayaknya. Nah, ini dua ini saya taruh di QGIS ya. Nah, ini gunungnya ada di tengah-tengah tadi. Ini di tengah-tengah. Ini yang 13, 160, 1608 13. Ini yang 16011 ya. Mungkin biar tahu letaknya, kita bisa tambahkan OpenStreetMap ya. XYZ OpenStreetMap. Nah, itu lokasinya di situ. Ya, ini sebenarnya juga bisa punya semacam style gitu. Dia bisa di agak transparan kan, ini ya, diwarnai. Gitu. Tapi nanti saja. Coba dulu sih. Nah, itu ditransparankan. Nanti saja setelah kita gabung, kita ubah-ubah warnanya ya. Oke, kita akan menggunakannya. Yang kita pakai ini saja, gunung ini saja nanti. Nah, bagaimana caranya? Padahal kita punya dua kotak di sini. Yang pertama nanti kita akan gabung. Setelah digabung nanti kita akan ambil bagian di sini saja. Jadi menggunakan merge sama menggunakan klip. Ini sudah kita lakukan ya, mana slide-nya. Nah, kita akan fokus pada Gunung Arjuna Welirang. Cara mengambilnya pertama akan merge dulu, kemudian akan dilakukan klip. Nah, kita akan merge dulu. Karena lokasi Arjuna Welirang di dua raster yang berbeda, maka perlu digabungkan, digunakanlah fungsi merge. Nah, misalkan dia ada di gabungan 4 gitu ya, misalkan pas sekali di tengah-tengah di sini. Ya, misal, ya kita terpaksa harus menggabungkan 4 apa? Kotak. Nah, ya. Ini mana ini? Ini Bromo. Ya, ada nggak yang kayak gunung tapi di tengah-tengah? Yang di kiri tadi ini 2 masih aneh. Argopuro. Nah, mungkin ini di daerah Jawa Tengah. Oh, tapi nggak terlalu. Ini sama ini saja. Ya, nanti BPI ada, mungkin ada. Kadang kita juga perlu menggabungkan 4 kotak gitu ya. Ya, pertama adalah dilakukan fungsi merge, masuk di bagian raster,
miscellaneous merge ini. Ya. Ini disimpan, nanti mungkin kalau masih diproses lagi, mungkin tetap di temporary saja, nggak apa-apa. Kalau sudah mau dipakai dan akan dipakai seterusnya, baru disimpan gitu ya. Ini kan baru di merge, nanti habis diklip, mungkin klipnya saja yang kita simpan ke file. Nah, ini inputnya diisikan, dipilih yang dua ini, 160.811 sama 160.813. Ya, tinggal di run saja. Di run. Nah, itu sudah selesai. Nah, itu sudah satu, jadi satu, sudah tergabung gitu ya. Oke, selanjutnya kita klik ini mode-nya, ini hasilnya. Ya, ini kalau mau diwarna-warnai dulu. Jadi kita sudah jadi satu, jadi mewarnainya enak langsung semua. Itu ada di simbologi di sini. Ya, kita bisa menggunakan yang berwarna ini single band pseudo color. Mungkin diklasifikasikan berdasarkan apa kelas dengan berapa kelas begitu. Ya. Kalau mau ditambahkan bisa pakai ini equal interval, mungkin kelasnya ditambahi sendiri gitu ya. Seperti di vektor kemarin. Ya, itu mengapa warnanya jadi begitu. Ya, biar sama dengan di slide. Oke. Nilainya, jadi di sini nilainya paling rendah itu -2 dari permukaan laut. Atau di mana mungkin dia agak cekung begitu ya. Yang paling tinggi ini warna agak putih di sini. 3.000-an ya, 3.200 meter di bawah, di atas permukaan laut. Kalau kita lihat di website gunung-gunung di Jawa Timur gitu ya, gunung tertinggi di Jawa Timur. Yang tertinggi Gunung Semeru 3.600-an. Kemudian yang sekarang ini Arjuno yang kita pakai sekitar 3.300. Ya itu. Jadi makanya ini sekitar situ 3.300-an di sini. Ya ini batas paling rendahnya, batas paling rendahnya. Jadi ada nilai-nilai yang di atas ini ya warnanya juga sama seperti ini. Warnanya paling cerah gitu. Misalkan kita klik di yang tengah di sini. Nah, itu 3294 tingginya. Ini nilai satu selnya merupakan nilai ketinggian. Mungkin di sini yang lebih tinggi, yang lebih rendah 3130. Nah, di sini ya mungkin yang tinggi ya. Ya, begitu. Yang sini lebih rendah 900-an. Yang warna agak merah ya 100 2000-an. Gitu. Oke, kita akan ambil biar nanti untuk memprosesnya nggak terlalu besar, kita fokus ke gunung ini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan klik. Ya, batasnya diidentifikasikan dengan menggunakan rectangle pada daerah yang dikehendaki. Nanti pakai fungsi clip yang dibuka dari sini, raster.
extraction clip raster by extend. Raster, extraction, clip raster by extend. Nah, ini inputnya, merge tadi hasilnya merge. Kemudian clip extend ini bisa diambil dari beberapa sumber ya. Bisa pakai dihitung dari layer. Jadi kita punya layer, kemudian diambil extendnya. Atau kita bisa dari ini yang paling enak ya, ini draw on canvas. Ya, kita gambar saja batasnya di canvas, kita pilih ini, klik. Mungkin dari sini ya. Ya, sampai di sini. Nah, begitu. Karena ini nanti mungkin kita akan sering pakai, kita simpan ke file biar nggak ke temporary. Nanti kalau ke temporary saat kita tutup aplikasi Gigisnya, kita buka lagi hilang, datanya nggak tersimpan. Saya simpan di FD Arjuno Welirang. Ini Arjuno Welirang di run ya. Ini hasilnya di belakang, dipindah ke atas. Merge-nya mungkin sudah selesai tugasnya, taruh di bawah. Nah, ini Arjuna Welirang. Jadi khusus untuk tempat ini saja. Nah, di sini saja ya. Terus kita ke kotak ini. Mau diwarna-warnai lagi kayak tadi caranya. Classify dulu. Nah, begitu. Oke, kalau sudah, berikutnya ini sudah berhasil. Sudah jadi data kecil di situ, khusus untuk Arjuna Welirang. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung menggabungkan saja analisa raster dan vektor. Jadi fokus ke penggabungannya ini, biar ada analisa rasternya, kita akan pakai tools namanya raster kalkulator. Nah, ini semacam ya kalkulator untuk dia bisa mengkalkulasi nilai-nilai raster itu menggunakan prinsip operasi logika maupun dengan operasi matematika. Operasi logika itu pakai AND, OR begitu ya. Kalau AND itu kan kemarin intersection ya. Jadi yang ada di sini dan ada di sini itu pakai AND. Ya, itu adalah operasi logika. Bisa juga dilakukan operasi matematika. Nah, mungkin nanti saat kita masuk di multi kriteria, itu nanti kita akan menggabungkan banyak faktor. Nah, menggabungkan banyak faktor itu bisa menggunakan raster kalkulator ini ditambah, kemudian di rata-rata dibagi. Membuat rata-rata misalkan nilai dari beberapa layer sekaligus. Nah, itu juga bisa dilakukan di raster kalkulator ini. Nanti cukup sering dipakai. Mungkin yang kita pakai sekarang masih yang operasi logika dulu. Nah, nantinya kita akan mengekstrak data dari sini dengan raster kalkulator. Karena ini raster, hasilnya raster. Ya, hasilnya juga raster. Terus nanti kita coba digabungkan analisanya dengan analisa vektor yang kayak kemarin. Jarak dari jalan misalnya. Nah, itu digabungkan.
Karena tadi itu data rasternya adalah data ketinggian, kita bisa query misalkan mencari lokasi yang ketinggiannya 2000 sampai 3000. Ini raster ya. Carilah lokasi di sekitar Gunung Arjuna Welirang yang mempunyai ketinggian antara 2000 sampai dengan 3000. Terus berjarak 1 km dari jalan. Nah, ini 1 km dari jalan ini vektor. Jalannya vektor. Ininya raster. Nah, ada dua cara, nanti kita bisa bawa ke vektor atau kita bisa bawa ke raster. Ya, jadi kita cari lokasi yang 2000 sampai 3000 ketinggiannya. Misalkan disimpan menjadi area 2000-3000. Ini berupa raster. Yang jalan ini sudah canggih ya kalian. Cari daerah dekat jalan. Pakai buffer, misalkan disimpan dengan dekat jalan, dia bentuknya vektor. Nah, untuk menggabungkan ada dua pilihan. Dibawa ke vektor, berarti area ini nanti di vectorize, di polygonize. Dia menjadi vektor, namanya polygonize. Karena sudah berada di vektor, maka kita bisa lanjutkan dengan intersection. Nah, ini kalian juga pasti sudah sering pakai ya, intersection. Jadi nanti kita lakukan ke vektor dulu. Ini yang lebih familiar mungkin. Atau ada cara lain yaitu dibawa ke raster. Jadi yang dekat jalan, ini kan vektor, dibawa ke raster dengan fungsi rasterize. Nanti kalau sudah raster dengan raster, digabung yang saya tadi cerita dengan raster kalkulator. Kalau intersection itu pakai operasi logika AND. Jadi nanti ada operasi AND di situ. Menggunakan raster kalkulator di AND-kan. Ini AND ini AND ini. Gitu. Akan mendapatkan nilai yang sesuai, akan mendapatkan nilai 1. Nah, itu yang diambil sebagai hasil akhir. Ya, kriteria kita cukup simpel, 2 saja. Pokoknya biar untuk fokus ke penggunaan raster dan vektor ini. Jadi bisa kembali ke dari vektor ke raster, dari raster ke vektor. Bisa bolak-balik gitu. Kalau dibutuhkan ke vektor ya ke vektor, kalau dibutuhkan ke dalam raster ya dipindah ke raster. Kita fokus ke situ, maka untuk analisanya tidak perlu rumit-rumit dulu. Nanti akan digabungkan dengan analisa 3 dimensi di minggu depan. Nah, ini sekarang kita akan pakai dulu kalkulator untuk mencari Arjuna Welirang yang lebih tinggi dari 2000 dan kurang dari 3000. Nah, ini ya, tadi kita punya raster Arjuna Welirang di sini. Kita akan cari daerah di mana yang lebih tinggi dari 2000 dan kurang dari 3000. Kita pakai raster kalkulator. Nah, ini tinggal diklik saja sih. Kalau mau ditulis juga bisa, tapi lebih enak diklik. Klik-klik gitu ya. Ini Arjuna Welirang yang ini. Kalau Demnas kan yang tadi, Demnas 2 ini. Merged ini hasil dari gabungannya Demnas. Ya, jadi kita pakai kan yang ini. Arjuna Welirang lebih dari, ditulis ini lebih dari 2000. Kemudian N, ini di dalam kurung mungkin lebih nyaman lihatnya. N bisa klik dari sini atau nulis, klik. Kurung turawal, kurung buka kurung tutup juga bisa ngeklik dari sini. Ya. N Arjuna Welirang kurang dari, ini juga bisa nih, kurang dari, kok di situ. Ya, tulis saja kurang dari 3000, terus kurung tutup. Nah, di sini sudah expression valid. Ini disimpan menjadi suatu nama gitu, misalkan Arjuna area dari area 2000 3000. Ya, saya simpan di E.
namanya area 2000 3000. Oke. Untuk operasi logika itu nilainya akan 1 sama 0 saja. Jadi yang sesuai nilainya 1, yang tidak sesuai nilainya 0. Ya, kita oke kan ya. Oke. Ini diproses. Nah, itu hasilnya. Nih, yang 0 ini dia kasih warna hitam. Yang sesuai dia kasih warna 1. Nah, ini bisa diwarnai sebenarnya. Kalau mau dikasih warna satu-satu, pakai yang ini. Palette unique value, ini diklasifikasikan atau ditambahkan begini. Yang nilainya 0, diwarnai apa gitu. Misalkan ditransparankan. Yang nilainya 1, dikasih warna misalkan hijau ini ya. Oke. Nah, itu. Yang hijau ini adalah area yang ketinggiannya 2000 sampai dengan 3000. Kurang endul ya. Apa-apa lah. Saya rename aja di sini. Ya. Itu ya. Ini dia areanya. Jadi kriteria pertama kita sudah dapat. Oke, berikutnya kriteria yang kedua. Ini ngambil datanya dari website Tanah Air. Diklik yang sebatas ini, Arjuna Welirang. Mungkin saya tampilkan saja biar nanti bisa dicoba juga ya. Oke, kita masuk website Tanah Airnya. Untuk ngambil jalan yang ada di situ. Biar nggak harus ambil wilayah. Kalau per wilayah kan gede sekali. Pakai download yang AOI ini aja. Tadi dikira-kira saja lokasi apa tadi? Arjuna Welirang itu di mana? Dan kalau pakai yang tidak berwilayah ini kan kita bisa ambil layer tertentu saja. Jadi nggak harus semua layer. Kita zoom ya. Biar nggak kelihatan petanya, ini bisa dibuka dulu, di hide dulu. Tadi kan Surabaya kan di sini, ya di sini ya Surabaya. Arjuna Welirang tadi antar batas kayaknya ini ya. Nah, ini bentuk ini. Kita cek lagi deh di sini toh. Sekitar sini. Ya. Sini ya. Di zoom out gimana caranya? Zoom out. Ketutupan zoom out-nya. Sini kalau nggak salah ya. Kita zoom dulu deh. Dia ada kata-katanya enggak? Nah, ini kan Batu, ini Malang, Mojokerto. Nah, di situ kalau kita lihat ini Mojosari, Lawang, kirinya Lawang gitu kan. Atau di Trawas Prigen, Pandaan. Dia nggak sampai detail ya kan ininya.
apa teksnya. Ini kan batu, Sengkaling, Pujon, Kauman, Pujon. Cek lagi. Trenggalek, Kejauhan, Kediri, Batu, ini Malang. Kayaknya ini deh. Ini kayaknya. Ya, coba di zoom lagi bisa nggak? Ya kan, ini Lawang. Kira-kira di sini. Ya, kita ambil jalan sekitar di sini ya. Nah, itu kita bisa pilih skalanya, pakai skala yang paling bagus saja 25K. Untuk jalan itu ada di bagian transportasi di sini. Transportasi. Nah, ini kan banyak, tapi kita cuma butuh jalan, jadi di uncheck saja yang nggak dibutuhkan. Terus ya ini saja disisakan jalan garis LN line garis. Ini ya, kita pakai bentuk kotak. Klik bikin kotak di sini. Ya, agak dibesarin dulu. Cuma jalan nggak terlalu banyak nanti. Kalau sudah di-execute, pas lama. Ayo. Ya, nanti kita dapat jalan di situ. Sambil menunggu saya sudah simpan, sudah pernah simpan. Di mana ya? Analisa Arjuna. Tuh, belum. Atau kalau punya perwilayah, nah ini sudah selesai. Kok besar juga ya, kok lama ya. Padahal cuma jalan. Nah, itu nggak banyak. Mungkin terlalu besar kita tadi ngambilnya ya. Harusnya segini saja cukup. Itu jadi dibuka jalannya, kita copy dulu ke suatu tempat. Misalkan bikin folder Arjuna Welirang. Kita kopas di situ, taruh jalannya. Nah, itu. Oh, kita nggak kepake. Yang dipakai cuma sedikit di sini. Bisa apa-apa, sudah kadung besar. Terlalu besar ini sebenarnya, nanti harusnya lebih kecil biar apa namanya. Saya ambil saja ya. Saya ambil biar posisinya nggak
terlalu lama, ini saya edit jalannya. Saya select. Pokoknya yang ada di kotak ini saja saya select. Nah, ini yang terselect ini adalah yang tidak dihapus. Yang saya select ini adalah yang tidak dihapus. Saya ke atributnya. Yang di-select itu yang tidak terhapus, jadi saya invert. Saya import, terus saya delete. Nanti kalau terlalu rumit, misalnya ini terlalu rumit, dikecilin aja pas mengambilnya, jadi nggak terlalu besar. Tadi pun nggak dipotong juga nggak apa-apa, cuma nanti prosesnya agak lama waktu buffer. Gitu. Makanya saya potong biar nggak terlalu lama waktunya. Dah. Nah ini caranya ada di sini saja. Kita sudah siap dengan jalan, saya warnai merah ya. Itu jalannya. Pertanyaannya tadi adalah kriterianya berapa tadi? Berjarak 1 kilometer dari jalan. Nah ini sudah pernah dilakukan di kemarin-kemarin. Diambil 1 kilometer, jadi karena ini vektor kita tinggal pakai buffer saja ya. 1 kilometer buffernya. RP jalan, distance-nya 1 kilometer berarti 0,001 ya. 0,01, 0,001. 1 kilometer, 0,01. Karena 100 itu kan 1 derajat. 100 kilo 1 derajat, maka 1 kilo sama 0,01. Ya, itu diisi, kemudian ini di dissolve. Mungkin biar aman ini kita simpan ke file. Namanya apa? Dekat jalan ya. Arjuno dekat jalan. Taran. Nah, itu dia. Kok besar juga ya. Kemarin saya berarti 100 meter itu. Ini 1 kilo. Ganti aja deh. Biar kecil-kecil. 100 meter dari jalan ya. Jadi yang diganti slide-nya aja. Biar nggak terlalu besar. 100 meter. Bener nggak ya? Coba dicek lagi ya. 100 itu berarti 001. 0001. Kemarin kan kita pernah 50 meter itu nolnya 3, 0005. Kalau 100 berarti nolnya 2, betul ya. Oke, buffer lagi. Mana buffer? Kok ini? Buffer 0,001 ini 100 meter. Di dissolve, disimpan lagi yang tadi saja. Arjuno dekat jalan. Tiran. Nah itu biar sama kayak slide.
Nah, ini sudah dua nih. Ini adalah dekat jalan. Yang hijau ini adalah ketinggian 2000 sampai 3000. Ya. Nah, kita bisa menggabungkannya dengan dua cara. Yang pertama, yang ini dipindah ke vektor, kemudian di intersect. Ya, kita lakukan yang pertama dulu. Ini dipindah ke vektor. Masuk ke raster, X conversion. Ini dia, raster to vektor. Ya, raster to vektor. Dia nanti akan, tadi ingat ya, masih ada nilai 0 sama 1. Saat ditaruh di vektor juga nanti 0 sama 1-nya ikut. Ini tadi hanya kelihatan hijau karena 0-nya saya transparankan. Tapi sejatinya masih ada datanya. Gitu. Secara default dia akan membuat nilai DN, digital number. Field-nya akan masuk ke situ. Nanti ada 1 sama 0-nya masuk ke field DN. Ya, ini kita simpan. Misalkan nama vektornya area, tapi ini vektor SHP 2000, 3000. Nah, saya simpan. Nah, ini bentuknya kotak karena memang rasternya kotak gitu. Nilainya ada yang 1, ada yang 0. Nah, kita hanya akan ambil yang 1 saja. Maka ini bisa diedit. Toggle editing. Yang 0 dihapus. Masuk ke tabelnya. Ini yang 0 ya. Ada 001. Yang 0 diselect. Terus dihapus, delete. Nah, ditinggal yang 1 ini saja. Kalau sudah di save, kita hanya punya, meninggalkan yang ini. Begitu. Ini sudah vektor, ini juga vektor, maka tinggal dilakukan intersect. Tinggal dilakukan intersection. Area 2000-3000 di intersect dengan Arjuno dekat jalan. Ya. Kalau mau disimpan sebagai file, monggo apa. Saya biar saja langsung di run saja. Hasilnya adalah di sini. Ini ketutupan, harus dinaikkan. Nah, ini dia ya. Lokasi yang warna kuning ini adalah yang ada di sini dan juga ada di sini. Ya, jadi hasilnya ini. Ini hasilnya. Oops. Ini sudah selesai. Ya, itu dia hasilnya. Ini adalah yang dekat dengan jalan, 100 meter dari jalan dan ketinggiannya 2000 sampai 3000. Itu cara kalau kita pakai environment vector. Ya, kita kembali ke slide sebentar. Ini ya, tadi sudah kita masukkan ke vektor. Terus yang nilainya 0 dihapus. Yang nilainya 1 nggak dihapus, jadi tertinggal di situ. Bentuknya poligon, jadi kita bisa intersection. Hasilnya begini ya, sama. Nah, cara yang kedua adalah dengan membuat yang buffernya tadi menjadi raster. Ya, di sini agak sedikit rumit saat di sininya. Nanti kalau misalnya kita mau resolusinya sama, berarti ini georeference unitnya kan tadi derajat ya, 1 derajat kira-kira 100 km.
Nah, kalau mau kita samakan misalkan dengan resolusi dari gambar dari Demnas tadi, di mana resolusinya kan 5 meter. Berarti kita isikan 5 meter di sini. 0,00 3 itu kan kemarin 50 meter. Ini kalau lebihan ini kayaknya. Jadi nanti 0,0005. Nah, itu adalah 5 meter ya. Nanti kita hitung lagi. Jadi itu dipilih, kemudian untuk yang nilai yang diisi adalah nilainya 1. Ya, jadi yang ada bentuknya nanti akan diisi dengan nilai 1 di sini. Of fit value to burn. Itu yang cukup penting diisikan. Ya, kita lakukan. Ini sudah selesai. Intersection-nya adalah hasil akhir dengan metode environment yang ditaruh di vektor. Yang berikutnya dibalik. Ini kita akan rasterkan. Ya, masuk ke raster juga, conversion, rasterize, vector to raster. Ini dia. Arjuna dekat jalan, nilainya akan dijadikan 1 untuk yang ada isinya. Kemudian unitnya adalah sesuai dengan georeference-nya. Kemudian resolusinya ada 5 meter. Nah ini kan 1 kilo. Ini 100 meter. Ini 10 meter. Berarti ini 5 meter ya. Kelebihan 0 yang di slide. Ini 5 meter. Kemudian output extend ini disamakan saja, jadi besarnya rasternya ya itu disamakan saja dengan besarnya apa tadi Arjuno ya, atau besarnya dia sendiri juga bisa, besarnya buffer tadi juga bisa dipakai. Yang Arjuna pelirang saja lah, agak dipakai semua gitu ya. Kalau sesuai dengan yang dekat jalan apa 2000 sampai 3000 saja, nanti kecil hasilnya di sini saja. Ya, biar lebih besar kita taruh extend-nya sesuai dengan Arjuna pelirang. Calculate from layer Arjuna pelirang. Setelah itu disimpan nama filenya. Ini nama filenya mungkin disamakan, tapi dia nanti jadinya TIFF. Ya. Arjuna dekat jalan. Tapi TIFF ya, jadi rasternya, bentuk rasternya. Ya, Arjuna dekat jalan .tif. Jadi itu yang perlu di set, yang agak rumit sedikit yang ini menentukan resolusinya. Yuk di run ya. Nah itu dia. Ini rasternya. Nilainya hanya 1 dia. Pokoknya yang ada datanya diisi dengan 1. Ya. Extend-nya batasnya sebatas Arjuna Welirang tadi kotaknya ini. Makanya nggak semua jalan kena dia. Dan ini bentuknya sudah raster. Ini raster yang hitam, sama yang ini raster yang hijau ini. Nah ini sama-sama raster area 2000-3000 sama Arjuna dekat jalan yang ini. Ini raster, ini raster. Nah kalau sudah sama-sama raster, kita bisa kalau di vektoran intersection, kalau di sini bisa dilakukan raster kalkulator, di N kan area 2000-3000 di N kan
N begitu dengan Arjuna dekat jalan. Nah, gini. Kalau ini kayaknya harus disimpan ini. Saya simpan ya. Hasil akhir. Hasil akhir.tif. Ya, kalau sudah di oke. Nah, hasilnya di mana di sini hasil akhirnya. Oke, ketutupan sama ini. Saya taruh di atasnya. Nah, itu yang warnanya putih ya. Ini warnanya putih. Ini saya hapus. Yang hitam ini juga saya hapus. Ini hasilnya yang putih, yang tidak hasil yang hitam. Nah, kita bisa lakukan lagi kayak tadi. Nilainya di unique value. Di set. Yang 0 itu ditransparankan misalkan. Yang merupakan hasilnya dikasih warna. Nah, itu hasilnya. Ini hasil yang ada di environment raster. Nih, ada di environment. Agak mirip toh? Atau mirip sekali malah. Yang ini hasil akhir di mana tadi intersection ini ya. Nah, itu intersection ini yang di vektor, yang kuning, yang hijau ini yang di raster. Sama ya, persis. Kira-kira lokasinya ada di situ yang diminta. Nah, begitu ceritanya. Nanti bebas kalau nggak disuruh, nggak ada perintah dibawa kemana, kalian bebas. Boleh dibawa ke raster, boleh dibawa ke vektor. Terus hasil akhirnya ditampilkan. Begitu ya, di minggu-minggu selanjutnya atau misalnya ada di ujian, nanti kalau dibebaskan, ya kalian bisa pilih salah satu saja, nggak usah dikerjakan dua-duanya. Oke, itu kita sudah lakukan, ya hasilnya mirip ya, sama. Ya, untuk minggu depan, lakukan hal yang sama untuk Gunung Semeru. Ya, untuk Gunung Semeru.